Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini kita akan bahas bagaimana supaya pengelolaan kinerja RHK yang harus kita selesaikan ini mencapai 100%. Nah, kita klik di sini menu pengelolaan kinerja kita, klik sebagai pegawai. Dalam hal ini Bapak Ibu akan mendapatkan progres kita sama 50% ya. Lalu di sini ada kumpulkan dokumen dan ada cek dokumen lainnya. Dalam hal ini kita fokus dulu ke praktek kinerja. Kita klik cek praktek kinerja. Kita sudah menyelesaikan tahap 2 ke tahap 3 ya. Kita cek dulu tahap 2 yang kemarin sudah dinilai oleh atasan. Dalam hal ini kepala sekolah. Nah, di sini kita sudah menentukan kan jadwal observasinya, kemudian eh, dokumen yang nanti dinilai oleh atasan, kita cek rubrik observasinya. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang dianjurkan, yang dihindari, yang sudah kita pilih di perencanaan RHK tahap 2 dan sudah disepakati oleh kepala sekolah. Setelah klik saya mengerti, tidak ada yang harus diisi di sini. Ya, seluruhnya merupakan nilai dari atasan kita. Nah, setelah dinilai, maka di sini kita masuk ke tahap 3 yaitu dokumen tindak lanjut. Nah, ini sudah dinilai ya oleh atasan kita, oleh kepala sekolah. Pastikan Bapak Ibu menemukan warna biru seperti ini ya. Dan ada teksnya, dilakukan dan efektif. Apabila belum dinilai oleh atasan, maka akan berwarna merah. Dalam hal ini Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu cek dulu nih, harus warna hijau ya. Artinya sudah dinilai oleh atasan. Jadi guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, ini sudah dilakukan dan efektif. Ini yang menilai adalah kepala sekolah. Berdasarkan supervisi yang sudah dilakukan baik melalui kehadiran mandiri ataupun diwakilkan oleh guru yang bersangkutan. Kita klik lanjut. Nah, di sini adalah bagian yang harus kita isi. Ya. Jadi ini adalah formulir diskusi tindak lanjut. Setelah kita disupervisi atau diobservasi, maka kita refleksikan apa kesulitan-kesulitan yang kita temukan di lapangan. Ternyata kalau saya misalnya metode pembelajarannya tidak sesuai ya, misalnya ya, atau apapun lah yang Bapak Ibu temukan di lapangan. Kemudian di sini Bapak Ibu harus mengisi juga pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Jadi kalau misalnya tadi metode pembelajarannya tidak sesuai, maka tindak lanjutnya apa? Ya, kita misalnya melakukan survei dulu atau apapun ya yang Bapak Ibu ingin tahu dari para peserta didik dan bisa kita perbaiki di sesi tindak lanjut ya. Lalu apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan? Nah, ini jabarkan juga ya. Dalam hal ini skopnya tingkat sekolah ya. Lalu kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Nah, ini adalah aksi yang akan dilakukan di periode pengisian RHK dan SKP di semester yang akan datang. Tahun pelajaran 2024-2025. Jadi tentukan saja dari sekarang misalnya bulan Oktober ya atau bulan Agustus pas waktu masuk tuh ya. Bebas ya. Lalu apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Nah, ini Bapak Ibu juga bisa memilih salah satu dari ini. Kalau tidak ada, pilih lainnya. Ini opsional, ini pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Nah, ini pilih minimal 1 aja atau 2 juga boleh ya. Dalam hal ini misalnya kita ingin desain pembelajarannya relevan ya, karena kita tadi memilih
metode pembelajarannya tidak sesuai. Nah, pilih di sini apa yang bisa kita eh, pilih dan nanti akan diarahkan ke modul PMM yang sesuai. Misalnya ini ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu di sini klik simpan draft ya atau langsung bisa dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, maka Bapak Ibu akan bisa lanjut ke tahap 4 ya, ke tahap selanjutnya. Nanti mari kita isi bersama-sama. Sudah ada yang diisi, nah berarti kita simpan dan keluar. Tadi ya sudah diisi sebelumnya. Nanti kalau udah selesai tahap 3, Bapak Ibu bisa masuk tahap 4 dan nanti setelah tahap 4 akan lanjut ke tahap 5. Jadi ini tidak akan bisa lanjut apabila tahap ini belum kita isi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang menu-menu yang ada di depan. Nah, ini pengembangan kompetensi. Bapak Ibu dari sekarang tolong kumpulkan ya sertifikat-sertifikat atau bukti dari RHK yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Cek. Di sini saya memiliki sertifikat sebagai penyelenggara komunitas belajar ya. Misalnya kita cek. Nah, ini. Saya sebagai penyelenggara sharing session ya. Jadi sebagai penyelenggara webinar di komunitas belajar. Bapak Ibu yang memilih sebagai peserta berbagi praktik baik apabila ada webinar yang Bapak Ibu ikuti dengan landasan PMM ya dari komunitas PMM, kita cek sertifikatnya dan Bapak Ibu pastikan sertifikatnya diunggah ya. Apabila salah unggah bisa diubah. Nah, di sini diubahnya. Jadi di sini adalah menunjukkan mengupload bukti kita sudah melakukan kegiatan webinar ataupun kegiatan seminar ataupun RHK lain yang Bapak Ibu sudah ikuti. Nah, ada tugas tambahan dalam hal ini saya sebagai kepala lab IPA, kalau punya sertifikatnya silakan dikumpulkan. Nah, ini sudah saya upload. Menjadi bukti bahwa kita memiliki tugas tambahan. Bapak Ibu sebagai wali kelas, sebagai Wakasek, sebagai sarana silakan boleh dikumpulkan tugas tambahannya dari sekarang. Untuk dokumen-dokumen ini sebetulnya masih dalam tahap pembicaraan ya, apakah disediakan oleh sekolah atau oleh guru masing-masing. Dalam hal ini untuk KWSP pastinya juga oleh atasan. Ini juga oleh atasan ya. Dan ini juga oleh atasan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung di grup atau japri ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.